Recording in progress. Baik, izin Pak Ketua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kelapangan, semangat, spirit agar masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik pada siang hari ini, sehingga kita bisa bertemu dengan cara tatap maya, Zoom, online, daring, atau saya lebih senangnya menyebutnya tatap maya pada siang hari ini. Dan saya tentu kami di sini di Go Akademika bersyukur sekali dan merasa bangga Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi atas kerjasama STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang dan Lembaga Konsultasi Publikasi Ilmiah Go Akademika di Bandung. Selanjutnya marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan sholawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, sangat saya cintai Bapak Dr. Haji Amir Husin MM yang pada kali ini beliau hadir sebagai, kalau saya lihat wajahnya udah saya kayak ngelihat orang tua sendiri, kayak ngelihat bapak sendiri. Beliau adalah ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau. Nah, juga hadir bersama saya semua yang sangat saya hormati Bapak Ibu dosen dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Ada yang dari Kendari, ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Banten. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir, dan tentu juga yang sangat saya banggakan kawan-kawan mahasiswa sarjana, mahasiswa magister, mahasiswa doktoral yang berpartisipasi pada kegiatan kita siang hari ini. Saya tentu yakin sekali yang mendapatkan informasi pelatihan ini akan kaget. Kenapa kaget Pak Ketua? Karena diumumkannya secara massal itu baru kemarin. Jadi kalau memang Go Akademika bikin kegiatan, promosinya nggak lama-lama. Biasanya hanya sehari, 2 hari sebelum kegiatan kami informasikan ke halayak di dunia maya, disampaikan ke jejaring-jejaring kolaborator kita, ke kolega-kolega kita, registrasi, lalu akan dilaksanakan 2 hari kemudian. Jadi tidak dengan perencanaan yang terlalu lama. Tentu saya sebagai pimpinan di Go Akademika mengucapkan banyak rasa terima kasih dan apresiasi kepada khususnya Pak Ketua STAI Miftahul Ulum yang mana kita sudah dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan-kegiatan yang mudahan kegiatan ini dinilai menjadi amal dan ibadah bagi kita sehingga bisa menambah pundi-pundi pahala kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini hari Jumat memang nuansanya nuansa Jumat penuh berkah. Nah, Bapak dan Ibu yang belum pernah bertemu, yang belum pernah kenal dengan saya sendiri, perkenalkan, saya Afid Leonardo, sehari-hari beraktivitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, lalu bersama kawan-kawan yang satu frekuensi mendirikan sebuah lembaga di tahun 2019, sebuah lembaga yang fokus kepada edukasi, fokus kepada pendampingan, fokus kepada konsultasi di bidang publikasi ilmiah dan di bidang karir dosen. Kenapa? Karena di bidang-bidang tersebutlah yang biasanya kampus masih memberikan ruang kosong karena memang perguruan tinggi tidak mampu langsung melaksanakan ke personal pendampingan publikasi ilmiah seperti ini. Tapi saya sangat salut, sangat bangga STAI Miftahul Ulum. Ya kalau didengar namanya tentu Bapak dan Ibu belum pernah, banyak yang belum pernah dengar karena memang jauh di sana, ikut membantu menggerakkan pendidikan di Republik kita ini dari Tanjung Pinang sana, tidak berhenti, tidak merasa kecil, tidak merasa rendah diri, tidak merasa
kita jauh di daerah, nggak mungkin kita menjangkau orang seluruh Indonesia. Tapi dengan adanya tatap maya seperti ini, tentu kita bisa memberikan manfaat satu sama lain. Oke, Bapak dan Ibu yang memang berada di Jawa Barat atau Bapak dan Ibu yang hadir hari ini yang ingin melaksanakan kegiatan serupa, saya sampaikan dulu Pak Ketua, nanti takut lupa. Boleh kontak saja admin kami. Kami memberikan edukasi-edukasi pelatihan seperti ini secara gratis, tidak ada kami tidak memungut biaya apapun. Nanti kalau nggak percaya boleh kontak aja Pak Ketua, Pak Dr. Haji Amir. Tidak ada, ini gratis. Kami menyediakan narasumber, menyediakan link Zoom-nya, menyediakan flyer-nya sekalian, lalu kita berkolaborasi, kita umumkan ke layak ramai dan pelatihannya dilaksanakan. Oke, Bapak dan Ibu yang berada di Jawa Barat yang mungkin mau bertatap muka, bertemu muka, kami berkantor, alhamdulillah itu di Perumahan Manglayang Regensi, Blok C9 nomor 9. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di grup, tadi admin kami juga menginformasikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, ya, bagi yang membutuhkan e-sertifikat boleh kontak admin kami atau boleh juga isi link yang sudah disediakan di grup yang sudah tempat Bapak dan Ibu bergabung. Baik, sedikit pembukaan dari saya. Tentu lebih afdolnya acara ini karena yang akan membuka, kalau saya lihat-lihat nih, kalau di Jawa ini namanya Pak Kiai ini. Kalau di Jawa ini Pak Kiai. Marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pelatihan strategi jitu meramu ulang karya ilmiah akhir perkuliahan menjadi artikel jurnal yang layak terbit. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Haji Amir Hussein MM selaku Ketua STAI Miftahul Ulum. Mangga Pak Ketua, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah, di mana pada siang yang berbahagia ini kita yang tanpa diduga-duga alhamdulillah bisa bertatap muka dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman semua seprofesi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang saya juga sebelum saya lanjutkan bicara, saya tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, protokol kita, satu daerah dari segi bahasanya. Kalau saya aslinya sebenarnya dari daerah istimewa Aceh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Irwandi sebagai narasumber kita pada siang yang berbahagia ini dari akademika yang sudah berbaik hati, yang punya waktu yang banyak, yang mau membagi-bagi ilmu kepada yang membutuhkan. Kita ini memang sudah lama membagi-bagi ilmu, namun di dalam pelaksanaan suasana yang seperti ini jarang kita dapatkan, kita jumpai. Kita bangga hari ini karena setelah saya melihat ada 300 lebih peserta yang terdaftar untuk ikut webinar pada siang yang berbahagia ini. Yang kami hormati juga para panitia, para akademisi, dan para mahasiswa akhir. Karena kita mengundang mahasiswa akhir untuk bekal dalam rangka menyelesaikan tugas akhirnya di perguruan tinggi masing-masing.
memang kita sudah mulai melaksanakan, bahkan sudah melaksanakan menyiapkan artikel bagi mahasiswa yang menyelesaikan. Alhamdulillah, mungkin kita mengharapkan Pak Irwandi nanti dapat memberikan kualitas yang lebih baik dari apa yang kita harapkan untuk generasi yang akan datang ini. Perkenalkan, saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam yang kita juga ingin berbenah terus-menerus. Kita ingin melakukan perubahan-perubahan. Insya Allah kita sedang berjuang untuk mendapatkan status sekolah tinggi ini berubah menjadi institut, dan kita juga punya keinginan untuk menjadikan sekolah tinggi ini menjadi universitas yang menjadi banggaan dari masyarakat Kepulauan Riau. Amin. Kami memiliki sekarang ini baru 4 program studi dan 3 dalam proses. Kemudian ke depan insya Allah bisa kita kembangkan, bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di dalam mengikuti, sehingga pada siang hari ini luar biasa pesertanya. Cuman diharapkan tadi Bapak protokol jangan ketidur gitu. Jangan tidur, karena kalau dalam webinar ini memang bisa ngantuk, apalagi jam 2-an, ya kan? Inilah yang kondisi yang bisa kita sampaikan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang ini sudah berusia lama, sejak tahun 90 berdirinya. Jadi alhamdulillah sekarang kita termasuk perguruan tinggi senior di Provinsi Kepulauan Riau. Kita mengharapkan bukan hanya senior, tapi bisa lebih baik, lebih maju ke depan. Kita mengharapkan hari ini mendapatkan masukan-masukan yang penting untuk perkembangan penyelesaian mahasiswa kita untuk masa yang akan datang. Tapi kadang-kadang bukan hanya mahasiswa, dosen juga dalam membimbing perlu mendapatkan masukan-masukan, karena kadang-kadang nanti hasil mahasiswa itu disetujui saja tanpa ada koreksi yang lebih berarti. Alhamdulillah, LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam mencoba menghubungi, mencari koneksi-koneksi sehingga dapatlah kita ketemu pada hari ini dengan tim narasumber dari akademika, sehingga diharapkan nanti kita dapat menghasilkan hal-hal yang terbaik. Semoga strategi Jitu meramu ulang karya ilmiah akhir perkuliahan menjadi artikel jurnal yang layak untuk diterbitkan, sehingga dibaca oleh masyarakat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini Kepulauan Riau, Pak Irwandi. Kami bacakan sebaik pantun. Ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Jadi Kak. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum. Selamat pagi dan siang. Ini karena paginya nanti tutup bukanya harusnya pagi. Ini kita siang. Semoga acara ini berjalan lancar. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa melakukan kerjasama yang lebih baik.
yang bermutu untuk generasi kita dan bangsa Indonesia. Kemana saja kita bisa berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, Nih, insyaallah. saya takut juga menyambut pantun Pak Ketua, nih barangkali Pak Irwandi nanti yang akan menyebut pantunnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu yang baru bergabung, itu belum terlambat, karena kita baru sesi sambutan dari Pak Dr. Haji Amir Husin MM, Ketua STI Miftahul Ulum. Kita akan masuki sesi penyampaian materi. Nah, biasanya kalau lagi nyampein materi ini nanti banyak nyeletuk-nyeletuk, banyak yang mau nanya. Nah, agar lebih tertibnya acara kita, tolong ditahan dulu pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nanti kita ada sesi 30 menit untuk tanya jawab. Silahkan pertanyaannya diarahkan saja ke saya sebagai host pada hari ini, sekaligus sebagai moderator, atau ditinggalkan saja pertanyaannya di room chat. Atau nanti ketika sesi tanya jawab, silahkan langsung ditanyakan oleh Bapak dan Ibu kepada Bapak Irwandi. Bapak dan Ibu, itu mekanisme kita pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu yang belum, atau kawan-kawan mahasiswa yang belum pernah bergabung bersama kami, itu pada siang hari ini materi kita adalah masih materi-materi dasar. Jadi untuk Bapak Ibu dosen mungkin materi Pak Irwandi ini adalah materi-materi dasar karena memang diuntukkan bagi kawan-kawan yang akan merangkum laporan penelitiannya menjadi sebuah artikel ilmiah jurnal. Saya perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, rekan terbaik saya. Jadi Pak Ketua, saya dari Sumatera Barat, Pak Irwandi ini dari Bangka Belitung. Lebih tepatnya dari Belitung. Jadi ini mah Sumatera Connection. Jadi Sumatera Connection nih Pak Ketua. Jadi beliau dari Belitung, rekan saya sehari-hari beraktivitas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi. Kalau saya sendiri di jurusan Manajemen. Pak Irwandi bersama saya adalah founder dari Go Akademika. Kami mendirikan lembaga ini dengan tujuan untuk mengedukasi, mendampingi, dan memberikan layanan konsultasi bagi Bapak dan Ibu, bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan dan pendampingan di bidang publikasi ilmiah jurnal. Baik jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional, ataupun jurnal internasional teknik Scopus. Sehari-hari Pak Irwandi ini selain mengajar, juga bekerja secara fungsional, yaitu sebagai reviewer di jurnal-jurnal bereputasi atau jurnal teknik Scopus, reviewer di jurnal internasional, reviewer di jurnal nasional terakreditasi SINTA, dan tentunya juga menjadi reviewer sekaligus editor di jurnal-jurnal di bawah Go Akademika. Nah, sekali lagi saya sampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang sudah join, sudah bergabung, jangan tinggalkan room Zoom ini, karena niscaya dan percayalah kalau Bapak dan Ibu meninggalkan tempat, karena akan kehilangan ilmu yang sangat berharga yang akan disampaikan pada siang hari ini. Oke, untuk tidak memperlama waktu, selanjutnya saya persilahkan Pak Irwandi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Irwandi. Terima kasih Saudara Moderator Pak Afid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa via Zoom meeting dalam rangka pelatihan bagaimana mengkonstruk tugas akhir ya menjadi artikel jurnal ilmiah yang layak terbit. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Pak Kiai, ya, Pak Kiai Haji Dr. Mana ini? Pak Haji Amir Husin, ya, sudah tidak terlihat di layar saya barusan. Dan juga
para dosen, para mahasiswa, rekan-rekan yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Sebetulnya materi yang akan saya sampaikan, sharing materi pada siang hari ini adalah materi yang masih sangat dasar sekali sebetulnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya kok materinya masih dasar, ya memang dasar karena tadinya kita peruntukkan bagi mahasiswa untuk bagaimana mengkonstruk artikel dari skripsi menjadi artikel jurnal ilmiah yang layak terbit. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sudah ada kebijakan bahwa mahasiswa termasuk juga kami di FISIP UIN Bandung itu sudah bisa memilih tugas akhir dan juga bisa juga memilih membuat artikel ilmiah jurnal yang disubmit ke jurnal dengan level tertentu. Nah, maka artikel atau tugas akhir tersebut menjadi artikel, maka kita harus tahu dulu level jurnal mana yang ingin kita sasar. Nah, oleh karena itu, jurnal ilmiah. Sehingga penulisannya pun nanti kita sesuaikan dengan level jurnal yang kita tuju. Nah, saya sudah bisa share screen, Pak Fit? Oke. Sudah tampil Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pertama perkenalkan nama saya Irwandi. Saya sehari-hari dosen di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian sebagai penulis juga, sebagai editor, sebagai reviewer jurnal, sebagai wartawan juga sekaligus di Go Akademika. Baik Bapak dan Ibu, pertama ketika kita hendak mengkonstruk tugas akhir atau membuat artikel jurnal ilmiah, pertama kita harus tahu dulu level jurnal yang akan kita tuju. Apakah levelnya ada di jurnal nasional, kemudian jurnal nasional terakreditasikah, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi. Nah, terkadang banyak Bapak dan Ibu dosen juga yang kadangkala tertipu, ya. Tertipunya begini, ketika ada nama jurnal internasional, jurnal of apa misalnya, itu sudah kita anggap sebagai jurnal internasional. Nah, jadi nama itu Bapak dan Ibu kadangkala belum tentu mencerminkan level jurnalnya. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita lihat jurnal tersebut masuknya kategori yang mana. Nah, pertama level yang paling rendah tentu adalah jurnal nasional. Nah, jurnal nasional ini syarat pertamanya adalah tentu sudah memiliki ISSN. Kemudian editor dan reviewernya dari berbagai kampus. Kemudian penulisnya juga dari berbagai kampus. Nah, setelah jurnal nasional itu dikelola selama 2 tahun, barulah jurnal nasional itu masuk ke dalam tahap jurnal yang bisa diakreditasi secara nasional. Nah, akreditasinya yang sering kita sebut dengan akreditasi SINTA. Biasanya dari SINTA 6 sampai dengan SINTA 1. SINTA 1 itu yang paling tinggi, kemudian SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6. Nah, kemudian nanti ada jurnal internasional. Jadi namanya jurnal internasional itu belum tentu mencerminkan dia internasional. Jadi harus kita lihat, walaupun namanya tidak ada embel-embel internasional, tapi kalau misalnya editor, reviewer, penulisnya dari berbagai negara dan juga dari berbagai benua, lalu dia menggunakan 7 bahasa PBB, nah itu masuk kategori jurnal internasional. Nah, seringkali ketika jurnal itu berbahasa Inggris sudah kita sebut sebagai jurnal internasional. Padahal ada syarat-syarat lainnya. Kemudian level yang tertinggi yaitu jurnal internasional bereputasi. Itu apa yang kita kenal dengan hari ini adalah Terindeks, Scopus, dan Web of Science. Nah, itu sekilas tentang pengenalan level-level jurnal. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat suatu artikel, maka kita perlu tahu kita sasarannya di mana. Sasarannya di mana? Terkait dengan apa? Nanti juga terkait dengan referensi-referensi yang kita gunakan di dalam membuat artikel ilmiah.
Jadi semakin rendah level jurnalnya juga semakin rendah juga level referensinya. Semakin tinggi level jurnalnya, maka referensinya juga semakin banyak dan juga level referensinya juga harus tinggi sesuai dengan target jurnal yang kita tuju. Nah, untuk mahasiswa mungkin paling tinggi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 biasanya begitu. Atau bahkan jurnal nasional yang biasa yang belum akreditasi. Oke, pertama, apa yang harus diperhatikan ketika kita menyiapkan artikel ilmiah? Pertama, tentu ketika kita hendak mengkonstruk suatu artikel, baik membuat dari nol atau mengkonstruk dari tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, pertama kita harus mencari dulu jurnal mana yang kita tuju. Kemudian kita cari gaya selingkungnya bagaimana. Ya, petunjuk penulisannya bagaimana, atau kalau dalam bahasa jurnal disebut author guideline. Dan kalau bisa kita memperoleh template penulisannya, sehingga ketika kita mengkonstruknya sudah mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh jurnal yang kita tuju. Nah, yang kedua, tentu sangat berbeda dengan artikel jurnal ilmiah, maka biasanya literatur atau sementara di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, 80% referensi artikel itu haruslah bersumber dari artikel ilmiah lagi. Jadi kalau misalnya di skripsi terlalu banyak buku, ketika kita mengkonstruknya tentu harus kita ubah referensi tersebut ke dalam bentuk jurnal ilmiah. 80% artikel itu harus bersumber referensinya dari artikel jurnal ilmiah lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Ada yang disebut dengan novelty. Di mana kebaruannya? Nah, biasanya dituntut editor atau reviewer itu menuntut adanya suatu kebaruan dari suatu penelitian, dari suatu artikel yang disubmit ke jurnal. Kemudian kita juga perlu membuat catatan detail tentang sumber yang akan kita gunakan dalam penulisan. Jadi kita kumpulkan referensi-referensi berkualitas. Karena apa? Karena skripsi, tesis, dan disertasi itu referensinya harus kita upgrade menyesuaikan dengan jurnal yang kita tuju. Kemudian harus diperhatikan juga gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta oleh jurnal. Apakah misalnya menggunakan model Harvard, kemudian Chicago, atau APA, atau yang lain. Ya, jadi penulisan referensinya juga harus nanti konsisten, tidak boleh dicampur-campur. Kalau misalnya jurnal meminta format APA, maka kita harus mengikuti format APA sesuai dengan yang diperintahkan oleh jurnal. Nah, kemudian ada beberapa jurnal yang mensyaratkan menggunakan reference manager. Misalnya yang paling sering kita dengar adalah Mendeley atau Zotero, atau juga EndNote yang lainnya. Tapi ada juga beberapa jurnal yang memang belum mensyaratkan menggunakan reference manager. Tetapi tidak ada salahnya kita sekalipun tidak diwajibkan oleh pengelola jurnal, kita juga menggunakan reference manager. Ya. Kemudian di dalam penulisannya kita harus membuat pernyataan jelas. Apakah akan menyalin langsung, mengutip, paraphrasing, atau juga meringkas. Jadi Bapak dan Ibu, perlu dihindari di dalam penulisan artikel ilmiah jurnal itu pengutipan-pengutipan yang langsung. Karena saya baca di berbagai skripsi, tesis, disertasi, kebanyakan penulisannya menggunakan pengutipan langsung, misalnya definisi. Definisi dikutip dari 5 sumber dengan menggunakan kutipan yang langsung. Nah, di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena di dalam artikel jurnal ilmiah itu similarity-nya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi harus 20% ke bawah. Cara mensiasatinya gimana? Ya, pertama dengan kita melakukan pengutipan yang tidak langsung, kemudian kita juga menulis harus dengan menggunakan parafrase yang baik. Kalau budaya menulis skripsi, tesis, dan disertasi kita terapkan dalam menulis artikel jurnal ilmiah, tentu tidak akan pernah publish artikel tersebut. Kenapa? Karena tidak lolos similarity. Karena jurnal itu mensyaratkan similarity harus di bawah 20%. Nah, oleh karena itu,
budaya menulis artikel ilmiah jurnal berbeda sekali dengan budaya menulis artikel, menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi menulis di artikel ilmiah itu singkat, padat, jelas, fokus. Sementara kalau di dalam artikel ilmiah paling 2 halaman paling banyak, itu pun sudah banyak. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menulis secara ringkas, padat, dan fokus pada pokok persoalan yang ingin kita uraikan. Nah, kalau misalnya deskripsi terlalu banyak, kadangkala kita menulis itu bertele-tele supaya apa? Supaya halamannya banyak, supaya skripsinya tebal, supaya tesisnya tebal misalnya. Padahal dalam artikel jurnal tidak begitu. Jadi memang budaya menulis di artikel jurnal dengan deskripsi, tesis, dan disertasi ini sangat berbeda. Kemudian juga jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau tidak lengkap sumbernya. Nah, jadi harus mengutip referensi-referensi yang jelas sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, selanjutnya, bagaimana agar artikel itu dapat dipublikasi? Pertama, tentu harus tepat waktu. Jangan misalnya submitnya ketika orang sudah mau terbit. Ya, tentu tidak akan terbit di waktu yang dekat. Masih kebawahnya ke edisi berikutnya. Kemudian harus diperhatikan fokus dan skopnya masuk nggak ke jurnal tersebut. Jadi harus dilihat dulu. Tadi cari jurnalnya, kemudian lihat fokus dan skopnya. Artikel kita itu masuk nggak di situ. Kalau masuk nanti boleh kita submit. Nah, kemudian berbasis penelitian ilmiah yang dirancang dan ditulis dengan baik. Jadi penelitian itu bisa penelitian lapangan, bisa juga penelitian pustaka atau literatur review. Sekarang yang lagi tren misalnya ada systematic literature review atau SLR. Nah, yang lagi tren juga menggunakan aplikasi post viewer misalnya. Nah, jadi bisa penelitian lapangan, bisa juga penelitian pustaka. Yang kedua, mengikuti aturan jurnal yang dituju. Yang ketiga, membuat naskah yang jelas, logis, dan mudah dibaca. Jadi jangan terlalu banyak muter-muter. Jadi kalau di jurnal itu paling banyak biasanya di bawah 20 halaman, sekitar 5, menguraikannya harus dengan jelas, logis, dan mudah dibaca. Jangan sampai orang setelah baca bingung, ini yang ditulis apa sih sesungguhnya? Itu. Nah, selanjutnya bersedia menerima saran dari mitra bestari atau reviewer. Nah, kemudian untuk meningkatkan mutu naskah, jelas nanti ada proses review di jurnal itu, kita perbaiki, kita submit lagi, di review lagi, diperbaiki lagi, kemudian sampailah nanti artikel itu berproses sampai accepted dan kemudian publish. Nah, juga ketika menulis artikel juga harus memperhatikan kebutuhan pembaca. Jadi jangan terlalu menulis sesuatu yang sudah umum sehingga tidak menarik lagi dan orang tidak tertarik untuk membacanya. Oke, kita lanjut. Nah, di mana kendala dalam menyusun artikel itu? Pertama, memang perbedaan budaya menulis. Budaya menulis skripsi, tesis, disertasi, itu kalau saya bilang, kalau gaya penulisannya agak bertele-tele, panjang, dan tidak langsung pada pokok persoalan. Dan budaya menulis skripsi, tesis, disertasi itu kalau saya lihat cenderungnya adalah mengajari pembaca. Apa mengajari pembaca? Misalnya, kita perlu mendefinisikan di bagian metodologi apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kuantitatif. Sampai beberapa sumber kita kutip dengan kutipan yang langsung. Baru kemudian kita menjelaskan metode apa yang kita gunakan. Nah, sementara di dalam artikel jurnal ilmiah jarang sekali menggunakan definisi-definisi. Jadi dianggapnya pembaca itu sudah pintar, sudah mengetahui apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif. Sehingga tidak perlu dijelaskan lagi definisi-definisi dari apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif. Kadangkala di berbagai jurnal ilmiah yang saya temukan, baik nasional ataupun internasional, seringkali tidak menjelaskan metode secara spesifik. Misalnya dia bilang penelitian ini membagikan 150 kuesioner kepada responden. Nah, dengan membaca itu, pembaca sudah tahu bahwa penelitian itu dilakukan dengan metode kuantitatif. Meskipun di dalam metodenya, si penulis tidak menjelaskan secara spesifik, ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Nah, bahkan kalau misalnya kualitatif, di dalam kualitatif seringkali teknik
teknik pengumpulan datanya berupa wawancara mendalam. Nah, banyak peneliti menguraikannya. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Nah, ketika orang membaca itu, orang sudah tahu bahwa penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Jadi tidak perlu dijelaskan juga kadangkala secara jelas metodenya kualitatif atau kuantitatif, apalagi dengan definisi-definisi. Metode penelitian kuantitatif adalah, sedangkan menurut metode penelitian kuantitatif adalah, kalau menulis seperti itu, alamatlah tidak akan pernah publish. Kenapa? Karena similarity-nya tinggi. Kita menggunakan kutipan-kutipan yang langsung. Nah, jadi yang kedua, yang kesulitannya adalah kendala similarity. Nah, similarity yang tinggi itu menyebabkan artikel itu tidak layak untuk publish. Kualitasnya bagus, tapi secara similarity dia tinggi, tidak bisa publish. Nah, ada caranya. Bagaimana caranya? Pertama tadi, hindari pengutipan-pengutipan secara langsung. Kedua, penulis harus punya kemampuan parafrase yang baik supaya susunan kalimat, susunan kata dalam suatu kalimatnya berbeda dengan yang sudah ada terpublish secara online. Nah, ada dua caranya. Kemudian ada juga yang tidak tahu caranya. Bagaimana sih menulis artikel itu? Ya, karena kurangnya pengetahuan, ya sulit juga menulis artikel jurnal. Kemudian juga kendala referensi. Nah, saya baca tesis disertasi, kebanyakan referensinya itu berupa buku biasanya. Sementara tadi di dalam artikel jurnal ilmiah 80% referensinya itu harus berasal dari artikel jurnal ilmiah lagi. Nah, oleh karena itu, ketika skripsi, tesis, disertasi tadi dikonstruk ke dalam bentuk artikel ilmiah, maka referensi ini harus diganti dengan jurnal-jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang terbitan-terbitan terbaru. Nah, kalau yang tidak tahu caranya, susah menemukan referensinya. Nanti di akhir akan saya tunjukkan bagaimana cara mudah mencari referensi. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana ciri artikel ilmiah yang baik? Kalau saya sederhana saja. Pertama, dia original. Idenya, risetnya original. Kemudian, similarity-nya rendah. Ya, similarity-nya rendah dibuktikan dengan hasil penelitian. Kemudian, yang paling sulit adalah kalau dalam ilmu sosial adalah menemukan novelty. Apa itu novelty? Kebaruan. Seringkali banyak peneliti mengklaim sesuatu itu baru tapi tidak menunjukkan bagaimana temuan-temuan sebelumnya. Jadi menunjukkan sesuatu yang sebelumnya itu untuk menunjukkan di mana kebaruan kita. Jadi tidak bisa kita mengklaim sesuatu tanpa data. Nah, bedanya peneliti dengan orang awam adalah peneliti itu mengklaim sesuatu by data. Jadi tidak bisa kita mengklaim penelitian saya ini adalah penelitian yang baru, tapi kita tidak menyajikan data-data penelitian sebelumnya, temuan peneliti-peneliti sebelumnya bagaimana? Sehingga artikel kita ini dianggap memiliki kebaruan. Nah, kemudian karena dia memiliki novelty, maka tentu punya signifikansi untuk pengembangan keilmuan. Nah, untuk pemula, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, artikelnya jadi dulu, kemudian similarity-nya rendah. Urusan novelty tidak usah dipikirkan terlebih dahulu. Karena itu urusannya jam terbang. Jadi pertama, artikelnya jadi, kemudian similarity-nya rendah. Nah, kalau memenuhi dua kriteria itu, insya Allah artikelnya bisa publish di jurnal nasional yang belum akreditasi. Jadi, kalau kualitas artikel itu sifatnya adalah relatif kualitasnya. Tapi kalau misalnya similarity-nya tinggi, itu mutlak tidak bisa diperdebatkan. Jadi harus diturunkan similarity-nya. Jadi gaya menulis kita harus dirubah dari mengutip secara langsung menjadi mengutip tidak langsung. Juga harus punya kemampuan parafrase yang baik sehingga artikel ini nanti lolos similarity sehingga layak untuk terbit di jurnal yang levelnya paling bawah. Ketika sudah terbit, nah itu kemudian tinggal berlatih lagi menulis untuk jurnal yang level berikutnya. Itu persoalan jam terbang. Tidak ada Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, di mahasiswa yang orang itu menulis langsung bagus, itu tidak ada. Jadi semuanya persoalan jam terbang. Yang pertama adalah bagaimana bisa dulu artikel itu tersusun jadi satu artikel, kemudian layak untuk disubmit ke jurnal.
yang dituju. Itu dulu pertama. Nah, ini contoh similarity. Ada dua, itu ada 42%, ada yang sebelahnya 12%. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang 12%. Tetapi tidak melulu kita lihat jumlah totalnya 42%, tapi kita perlu lihat sebaran per referensinya ini kita ngutipnya berapa persen. Misalnya 4%. Nah, kita lihat aturan di jurnal. Aturan di jurnal itu mensyaratkan maksimal satu sumber itu 3%. Jadi kalau misalnya 4% itu harus kita parafrase lagi kalimatnya. Susunan katanya sehingga dia bisa turun. Jadi jurnal ilmiah itu punya aturan yang rigid ya. Jadi dia harus di bawah 20% secara keseluruhan similarity-nya, per sumber juga tidak boleh lebih dari 3%. Kalau ada yang lebih dari 3% harus kita turunkan. Ya, harus kita turunkan supaya apa? Supaya secara total dia tidak besar, kemudian secara sebaran juga kecil, maksimal 3%. Nah, jadi jurnal ilmiah itu mensyaratkan similarity-nya di bawah 20%. Kalau budaya menulis kita, budaya menulis skripsi tadi kita terapkan dalam menulis artikel jurnal, insya Allah tidak akan pernah lolos similarity-nya. Kenapa? Karena terlalu banyak kutipan yang langsung, yang sama susunan kata dalam kalimatnya, bahkan sama titik komanya. Nah, jadi ketika menulis artikel ilmiah, haruslah diubah gaya menulisnya dari mengutip secara langsung menjadi kutipan tidak langsung. Juga harus punya kemampuan parafrase yang baik. Itu adalah modal. Nah, jadi tipsnya agar similarity-nya rendah, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa pengutipannya gunakan kutipan yang tidak langsung. Kemudian lakukan parafrase terhadap kalimat. Oke. Nah, selanjutnya bagi setiap penulis ya harus tahu format dari jurnal yang dituju. Maka tadi saya sarankan pertama adalah cari dulu jurnal sasarannya. Kenapa kita perlu mencari jurnal sasaran? Karena yang akan kita ikuti adalah gaya penulisan di jurnal tersebut. Format penulisan di jurnal tersebut. Nah, perlu dipahami bahwa setiap jurnal punya gaya penulisan dan format yang berbeda-beda. Jadi ketika kita sudah menentukan jurnalnya, maka kita lihat fokus dan skopnya masuk atau tidak. Kemudian kita lihat bagaimana tata cara penulisannya. Lalu kemudian kita download template-nya. Template itu cetakan tulisan. Spasinya berapa, ukuran hurufnya berapa, dan lain sebagainya di situ. Jadi template itu khas di setiap ya, the last but not least. Tetap semangat, udah sore. Baik, Mas Robert, nanti suara yang keluar dipresentasikan di bab. Oke, jadi setiap jurnal itu punya template dan gaya selingkung yang berbeda-beda, gaya penulisan yang berbeda-beda. Jadi kita harus lihat dulu di jurnal yang kita tuju, bagaimana cara penulisannya, bagaimana formatnya. Kalau susah memahami formatnya, biasanya saran saya adalah download salah satu artikel yang sudah terbit di jurnal yang kita tuju, kemudian kita lihat bagaimana cara orang menulisnya, lalu kemudian kita tiru gaya menulisnya. Itu cara yang paling gampang. Kemudian, struktur artikel ilmiah itu, teman-teman sekalian, biasanya begini, ada judul, ya. Di bawah judul itu biasanya ada nama autor atau nama penulis, kemudian ada afiliasinya atau instansinya, ada alamat email korespondensi, kemudian ada abstrak. Nah, judul dan abstrak di dalam skripsi dan di dalam artikel ilmiah jurnal ini sangat berbeda. Bahkan di dalam judul artikel ilmiah itu jumlah katanya saja kadang-kala dibatasi oleh jurnal. Tidak boleh lebih dari 12 kata misalnya. Nah, maka ketika ingin dikonstruk laporan penelitian tadi, bisa berupa skripsi, tesis, dan disertasi, judulnya harus diramu ulang sesingkat mungkin dan semenarik mungkin. Abstraknya juga begitu. Kalau abstrak yang umumnya kita kenal, deskripsi, tesis, disertasi, biasanya dalam satu halaman terdiri dari 4 sampai 5 paragraf. Isinya biasanya permasalahan, kemudian tujuan penelitian, metode, kemudian kesimpulan. Nah, sementara di dalam artikel jurnal, kadangkala kata dalam abstrak saja dibatasi maksimal 200 kata.
Nah, oleh karena itu apa nanti isinya abstrak dalam artikel jurnal nanti akan kita bahas. Di bawah abstrak itu ada introduction atau latar belakang. Nah, di introduction kemudian ada literature review atau study site, ada method, ada result and discussion, conclusion, acknowledgement kalau ada ditambah dengan referensi. Jadi secara umum format artikel ilmiah jurnal itu seperti ini, IMRD, introduction, method, result, and discussion. Biasanya tubuh artikelnya seperti itu. Tetapi setiap jurnal sekali lagi punya struktur yang berbeda-beda, punya format yang berbeda-beda, punya gaya penulisan yang berbeda-beda. Oke, maka perlu kita memilih jurnal sasaran. Nanti di akhir akan kita praktekkan bagaimana cara mencari jurnal sasaran. Nah, judul di dalam artikel jurnal ilmiah itu harus jelas, tidak ambigu, akurat mewakili riset yang dilakukan. Biasanya ditentukan oleh jurnal itu maksimal 12 kata. Kalau misalnya judul di dalam skripsi, tesis, dan disertasi, lokasinya itu harus jelas biasanya. Kalau misalnya lingkupnya desa, kemudian kecamatan, itu harus ditulis secara lengkap. Tapi dalam artikel jurnal ilmiah, judul itu tidak harus mencantumkan nama penelitiannya di mana. Biasanya lokasinya dibahas sedikit di dalam metode penelitian, tidak juga spesifik di dalam judul penelitian. Kemudian judul tidak boleh disingkat atau menggunakan jargon yang tidak berlaku umum. Nah, seringkali kita itu banyak melabelkan istilah-istilah lokal. Kalau misalnya tujuan artikel kita adalah disubmit ke jurnal internasional, maka harus mengikuti aturan internasional. Harus menggunakan istilah-istilah umum yang dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, singkatan-singkatan di kita itu kadang-kala tidak pas, sehingga mereka tidak paham ini orang nulis apa sih, bahas apa sih gitu. Sehingga mereka nggak paham, lalu artikel kita ditolak. Baru lihat judulnya saja. Gitu. Jadi harus menggunakan istilah-istilah yang berlaku umum dikenal oleh orang. Kemudian, nah, saya diajarkan dulu waktu kuliah S1, S2, atau bahkan di S3, bahwa judul DAL itu tidak boleh dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Judul skripsi, tesis, disertasi. Sementara di dalam artikel jurnal, boleh kita merumuskan judul itu dalam kalimat pertanyaan. Ya, ini saya banyak temukan dalam jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, judul itu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Jadi kalau saya dulu diajari tidak boleh bikin judul skripsi itu atau tesis itu dalam kalimat pertanyaan. Nah, di dalam artikel jurnal ini boleh. Jadi banyak artikel-artikel dengan judulnya berupa kalimat pertanyaan. Kemudian, judul harus menimbulkan rasa ingin tahu atau membuat kepo, maka judulnya harus menarik. Kalau orang sudah tertarik lihat judulnya, maka orang tertarik untuk membaca kelanjutannya bagaimana. Baca abstraknya, membaca introduction, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan lupa di bawah judul itu nanti ada nama autor, afiliasi, dan alamat email. Nah, ini kemarin saya minta salah satu contoh skripsi ya dari STAI Miftahul Falah Tanjung Pinang. Judulnya kira-kira begini. Pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu tahun akademik 2018, 2019 dan 2019/2020 STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Kira-kira gitu ya. Ini adalah judul skripsi. Nah, di dalam artikel jurnal ilmiah, artikel ini kan judul artikel kan dibatasi, harus singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, maka ada beberapa contoh rumusan judul yang bisa kita ubah tanpa merubah substansi ya. Jadi kalau kita gunakan judul ini ya tetap masuk substansinya. Contoh misalnya pertama, bekerja dan kuliah. Titik 2, bagaimana pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa pekerja part-time misalnya, dalam tanda tanya. Ini contoh. Atau judul yang kedua, aktivitas belajar mahasiswa bekerja part-time dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Dia lebih singkat. Atau yang ketiga, bekerja part-time selama kuliah. Titik 2, menguji bagaimana pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, jadi judulnya harus kita rumuskan ulang. Dari tugas akhir itu, skripsi, tesis, disertasi, menjadi judul yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya. Nah, biasanya yang agak susah digulak-gilek itu judulnya,
adalah penelitian kuantitatif karena menyangkut variabel. Variabelnya banyak, lalu bagaimana cara merumuskannya? Nah, tinggal kita ramu ulang. Misalnya apakah dia dalam analisis faktor atau analisis apa. Sehingga tidak perlu semua variabelnya itu kita rumuskan ke dalam judul sehingga judulnya menjadi panjang dan tidak jelas. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Contoh bagaimana merumuskan judul artikel ilmiah. Oke. Kemudian setelah itu abstrak. Nah, abstrak di dalam skripsi, tesis, dan disertasi sangat berbeda dengan abstrak di dalam artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah itu biasanya dibatasi oleh kata. Maksimum 200 kata. Kalau misalnya kita kelebihan 250 kata, oleh editornya nanti dikembalikan. Disuruh konstruk lagi menjadi 200 kata. Nah, lalu apa isinya? Kalau di dalam artikel jurnal ilmiah, pertama isinya adalah tujuan penelitian biasanya. Kedua, metode. Ketiga, temuan penelitian atau kesimpulan temuannya apa. Biasanya hanya berisi 3 itu di dalam abstrak artikel ilmiah jurnal. Dan biasanya dibuat dalam 1 paragraf. Kalau dalam skripsi bisa 4-5 paragraf, tetapi di dalam artikel jurnal ilmiah hanya 1 paragraf saja, maksimalnya biasanya 200 kata. Nah, kemudian tidak ada singkatan, kutipan, tabel, atau gambar di dalam abstrak. Lalu kalau misalnya jurnal yang kita tuju adalah jurnal nasional, biasanya abstraknya dibuat ke dalam 2 bahasa, yaitu ya, itu terkait dengan abstrak. Lalu nanti di bawah abstrak ada kata kunci. Ya. Nah, ini contoh abstrak yang skripsi yang saya minta kemarin, ya. Ini terdiri dari 4 paragraf, ya, panjang. Ini kalau di skripsi betulnya ya begini gitu. Tapi kalau dalam artikel jurnal ilmiah hanya memuat 3 saja, maksimum 200 kata, tujuan penelitian, metode, kemudian temuan atau kesimpulan. Hanya memuat 3 itu. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ketika kita cek, jumlah katanya tidak lebih dari 200 kata, terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, hasil atau temuan penelitian. Jadi ditulis dalam 1 paragraf seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya di buah abstrak itu nanti ada kata kunci. Apa gunanya kata kunci ini? Yaitu untuk mempermudah penelusuran artikel. Jadi kalau kita cari referensi, misalnya artikel kita dengan adanya kata kunci, justru lebih mudah ketemunya ketika kita cari referensi. Kemudian mempunyai makna yang khas dan jelas. Biasanya 3-5 kata. Kalau saya sering ibaratkan begini. Apa sih kata kunci itu sederhananya? Ada ibu-ibu misalnya ngobrol dengan tetangganya 3 jam. Ngerumpi lah. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah ketemu sama suaminya. Ditanya sama suaminya. Habis dari mana? Habis dari tetangga. Ngobrolin apa? Nah, pasti si istri tersebut hanya menguraikan kata-kata kunci saja. Ngobrolin A, B, C, D, E. Nah, itulah yang disebut dengan kata kunci. Jadi tidak 2 jam menjelaskan itu, tapi hanya kata-kata kuncinya saja. Jadi apa yang kita bahas di dalam artikel itu, itulah kita jadikan kata-kata kunci. Nah, sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya ada introduction. Apa isinya? Di introduction ini latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang diteliti. Kemudian juga status ilmiah harus disertai dengan sumber acuan. Artinya, kalau pendapat itu adalah pendapat pribadi peneliti, maka tidak perlu dikasih referensi, dikasih sumber acuan. Tapi kalau misalnya uraian itu kita kutip dari sumber ilmiah yang lain, sekalipun itu adalah artikel ilmiah kita sendiri, sebelumnya yang sudah terbit, maka wajib kita cantumkan referensinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pendahuluan atau latar belakang di dalam skripsi itu sangat berbeda dengan latar belakang atau introduction di dalam artikel ilmiah jurnal. Seringkali menulis di latar belakang deskripsi itu terlalu banyak muter-muternya. Terlalu banyak ke sana ke sini dulu. Jadi kalau di dalam artikel ilmiah jurnal fokus apa sih masalah yang ingin kita teliti, gitu ya. Apa masalahnya? Lalu kemudian
kita akan teliti dengan teorinya siapa misalnya, bagaimana penelitian terdahulunya seperti apa, sehingga penelitian kita ini dianggap sesuatu yang baru. Nah, kita sajikan di dalam pendahuluan. Lalu ada state of the art, kemudian diakhiri dengan tujuan penelitian. Jadi kalau di dalam skripsi itu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian gitu ya. Nah, kalau di dalam introduction di sini, di artikel ilmiah itu langsung saja tujuan penelitiannya itu untuk apa? Dijelaskan. Jadi tidak berupa pertanyaan rumusan masalah lagi, tapi langsung pada tujuan penelitiannya. Yang kedua, tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, seringkali saya menemukan di dalam skripsi, tesis, disertasi itu biasanya kenapa dia tebal? Karena memuat pertama grand teori, kemudian kedua middle range teori, baru ke operasional teori. Nah, sementara di dalam literatur review, di dalam artikel ilmiah jurnal itu langsung saja pada teori yang akan kita gunakan itu. Atau operasional teorinya kita pengen gunakan yang mana misalnya. Jadi tidak misalnya jurusannya MSDM misalnya, jurusannya manajemen, kemudian bidangnya MSDM. Tidak langsung kemudian kita mulai dari manajemen, kemudian MSDM, baru ke variabelnya. Jadi langsung saja ya ke variabel yang kita akan teliti atau yang akan kita analisis. Ya. Ada suara keluar. Nah, kemudian juga kita perlu menguraikan studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Apa gunanya? Ya gunanya tadi, literatur review ini adalah untuk melihat di mana posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian kita ini dianggap memiliki sesuatu yang baru dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya. Nah, tidak bisa kita mengklaim penelitian kita baru tanpa kita menunjukkan referensi-referensi yang lamanya seperti apa. Jadi dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, referensi ini sangat penting sekali. Bahkan saya membaca artikel ilmiah jurnal 15 halaman, kadang-kala referensinya di atas 40, 50. Ya, 50 artikel misalnya. Jadi memang betapa pentingnya kekuatan referensi ini di dalam suatu artikel ilmiah jurnal. Maka tadi 80% literatur dari artikel ilmiah jurnal adalah berasal dari artikel ilmiah jurnal lagi. Lalu ada bagian metode atau metode ya. Nah, ini adalah uraian terperinci tentang prosedur penelitian. Jadi di dalam artikel jurnal ilmiah tidak perlu kita definisikan. Metodologi penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu misalnya. Sementara menurut Arikunto metodologi penelitian adalah tidak perlu seperti itu. Jadi kita teknis saja. Kita dalam penelitian ini akan menggunakan metode apa? Gitu. Kemudian cantumkan referensinya. Kenapa kita menggunakan metode itu? Ya. Lalu data dan sumber datanya dari mana kalau dia kualitatif misalnya. Lalu populasi dan teknik samplingnya bagaimana? Bagaimana data itu dikumpulkan? Bagaimana data itu dianalisis? Ini yang penting. Sehingga biasanya bagian metode itu hanya terdiri dari beberapa paragraf. Kadang-kala ada yang 1 paragraf, ada yang 2 paragraf, paling banyak 3 paragraf. Jadi tidak perlu panjang-panjang seperti kita menguraikan di metodologi penelitian deskripsi. Jadi dia kalau di artikel jurnal ilmiah itu singkat, padat, jelas. Langsung pada pokok persoalan. Metode apa yang digunakan? Data dan sumber datanya siapa? Ya. Penarikan sampelnya bagaimana? Teknik pengumpulan data yang digunakan bagaimana? Analisis datanya bagaimana? Itu ya. Ada suara keluar lagi. Oke. Selanjutnya Oke. Jadi ada hasil, ada pembahasan. Jadi berbeda antara hasil dan pembahasan. Nah, apa itu? Di hasil itu adalah kita sajikan hasil penelitian lapangan, data-data lapangan. Bagaimana cara menyajikannya? Disajikan bersistem sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau misalnya tujuan penelitiannya ada 2, maka poin di hasil dan pembahasan ini akan ada
dua juga. Nah, tidak perlu gambaran objek penelitiannya, tidak perlu kita cantumkan di situ. Langsung saja pada tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitiannya 2, berarti isinya juga 2 untuk menjawab tujuan penelitian itu. Nah, kemudian biasanya diperjelas dengan ilustrasi. Itu numerik kalau di dalam skripsi. Tetapi kalau di dalam artikel jurnal ilmiah, dia berupa deskripsi. Apa sih temuannya? Ya, temuan penelitiannya apa? Nah, itu kesimpulannya. Jadi kalau di dalam skripsi, tesis, disertasi pada saran, kalau di dalam artikel ilmiah itu tidak ada saran. Kalaupun ada, biasanya adalah implikasi temuan penelitian dan arah penelitian lanjutan, bukan berupa saran. Jadi jangan mengkonstruk kemudian dimasukkan saran. Jadi di dalam artikel ini tidak perlu saran. Kalaupun mau adalah implikasi temuan penelitian dan arah penelitian lanjutan. Oke, itu di kesimpulan. Lalu di daftar pustaka, sekali lagi saya ulang bahwa 80% referensi dari artikel jurnal ilmiah itu harus bersumber dari artikel ilmiah jurnal. Sisanya bisa berupa buku, tesis, disertasi, dan laporan-laporan yang lain. Bahkan bisa berupa berita online misalnya. Nah, oleh karena itu, ketika mengkonstruk dari skripsi menjadi artikel ilmiah, referensinya harus kita upgrade dari yang tadinya banyak buku menjadi yang banyak jurnal. 80% itu harus berasal dari artikel ilmiah jurnal. Nah, akan saya tampilkan nanti bagaimana cara mencari referensi ilmiah jurnal yang paling mudah. Ya. Nah, kemudian daftar pustaka harus lengkap sesuai dengan rujukan yang ada dalam teks. Artinya semua yang kita kutip di dalam tubuh tulisan harus kita cantumkan di dalam daftar pustaka. Semua yang ada di dalam daftar pustaka adalah semua yang kita kutip di dalam tubuh tulisan. Nah, jangan sampai supaya referensinya banyak dicantumkan saja di daftar pustakanya. Jadi tidak begitu. Jadi semua yang kita kutip harus kita cantumkan dalam daftar pustaka. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam artikel jurnal ilmiah harus penulisannya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Misalnya jurnal mensyaratkan referensinya itu menggunakan format APA 6 edition. Nah, format itu juga kalau misalnya jurnalnya mensyaratkan harus menggunakan reference manager, misalnya Mendeley, harus kita ikuti. Nah, tapi Pak Ketua, untuk Mendeley nggak bisa dijelaskan di pertemuan ini, itu ada pelatihan khusus lagi. Gitu. Ya, jadi harus satu pertemuan itu. Oke, ini contoh misalnya penulisan daftar pustaka dengan format APA. Nanti juga akan saya contohkan bagaimana kalau kita tidak menggunakan reference manager berupa Mendeley misalnya, tetapi ingin membuat daftar pustaka dalam bentuk APA. Nah, yang pertama itu contoh penulisan format APA dari artikel ilmiah jurnal. Kemudian yang kedua dari buku, yang ketiga dari disertasi, yang keempat dari laporan, dan yang kelima itu dari berita online. Jadi formatnya seperti itu. Itu contoh saja kalau misalnya jurnalnya mensyaratkan untuk format penulisan APA. Nah, sekarang saya akan tampilkan bagaimana cara pertama mencari jurnal sasaran. Kemudian ini contoh saja ya, melihat fokus dan skop jurnal, kemudian mencari pedoman penulisan, kemudian mencari template jurnal, baru kemudian nanti mencari literatur dan membuat daftar referensi, terakhir kemudian submit jurnal. Oke, saya akan share.
Oke, sudah tampil Bapak dan Ibu? Oke, misalnya kita akan lihat jurnal ini, jurnal akselerasi. Nah, pertama kita sudah dapat jurnal sasaran, misalnya kita akan mensubmit artikel di jurnal akselerasi ini. Pertama kita akan cari fokus dan scope dari jurnal ini. Kita tinggal lihat di about. Kemudian di sini ada fokus dan scope. Jadi kita bisa lihat. Jadi jurnal ini itu menerima artikel apa saja. Misalnya, tuh kalau kita baca multidisiplin jurnal. Jadi bisa social science atau yang berkorelasi ya. Nah, umumnya social science. Jadi ilmu apapun sebetulnya kalau masih kategorinya social science bisa masuk ke jurnal ini. Lalu yang kedua tadi kita lihat editorial timnya, apakah ini jurnal lokal atau jurnal nasional. Nah, misalnya, oh ini berarti editornya dari berbagai kampus, artinya ini masuk ke dalam kategori jurnal nasional. Nah, jurnal ini sedang akreditasi Bapak dan Ibu, mohon doanya. Ini tinggal menunggu SK, entah Sinta 3, entah Sinta 4 hasilnya. Kira-kira begitu. Ya, kemudian reviewernya bisa kita lihat, oh juga dari berbagai kampus, berarti kategorinya jurnal nasional. Kemudian kita lihat penulisnya dari berbagai kampus atau tidak. Ini dari berbagai kampus, oke, berarti masuk kategori jurnal nasional. Nah, kemudian di mana tadi? Tadi setelah fokus dan scope kita lihat author guideline-nya. Nah, di sini. Di sini ada author guideline-nya. Nah, bisa dibaca di sini. Oke. Kalau sudah, oke, kita tinggal lihat saja di sini mencari template tadi. Oke. Nah, ini ada tulisan jurnal template di samping ini, tinggal diklik saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah template jurnal akselerasi ini. Tinggal penulisannya ikuti saja format yang sudah disediakan oleh jurnal. Nah, misalnya dia mintanya judulnya berapa kata gitu ya. Nah, di sini ukurannya 14 gitu ya. Nah, ikuti saja ini. Nama penulis, afiliasi, abstraknya, berapa kata dan lain sebagainya. Tinggal diikuti saja. Nah, lalu kemudian untuk submit. Nah, submit nanti kita perlu, karena belum punya akun, maka kita perlu register. Di sini ada register, kita bisa register akun dulu, masukkan nama dan seterusnya, lalu kemudian register. Ya, nanti tinggal dipilih mau sebagai author atau mau sebagai apa di situ. Tinggal register, nanti dapat akun, baru bisa login di sini. Login tinggal masukin lagi akunnya, kemudian passwordnya, lalu kemudian nanti bisa submit, lalu isi abstrak, isi judul, isi nama penulis, kata kunci, dan lain sebagainya, baru upload si artikel tadi. Upload artikel tadi ke sini, kemudian tersubmitlah artikel itu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya jurnal internasional. Nah, tadi benar nggak jurnal ini adalah kategorinya jurnal internasional. Jurnal ini sekarang lagi submit ke Scopus, sudah tahap akhir ini. Nah, tadi untuk lihatnya kita bisa lihat fokus dan scope-nya. Nah, oh jadi ini banyak sekali, social science masuk, ekonomi masuk, matematik masuk. Nah, ini banyak. Jadi fokus dan scope-nya luas jurnal ini. Kemudian kita lihat editorial timnya betul nggak dia dari berbagai negara. Tuh, dari Singapura, dari Vietnam, dari USA, dari Netherlands, dari Brazil, dari Indonesia, dari Taiwan. Oh iya, berarti jurnal ini secara editorial tim masuk dalam internasional. Oke. Kemudian reviewer. Setelah editor kita lihat reviewernya. Reviewernya juga dari berbagai negara dan berbagai benua. Nah, maka masuklah jurnal ini dalam kategori jurnal internasional. Lalu kita lihat penulisnya.
Betul nggak? Kalau lihat dari nama-namanya, betul ada orang Indonesia, ada orang Spanyol, ada orang mana-mana. Oh, berarti betul. Jurnal ini adalah masuk kategori jurnal internasional. Nah, lalu tinggal template-nya tadi, tinggal diklik jurnal template di sini. Nah, ada jurnal template-nya. Nah, untuk cara submit-nya, seperti tadi, gampang. Bisa by email, bisa juga melalui sistem OJS. Oke. Kemudian tadi untuk referensi tadi, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang paling gampang mencari referensi itu adalah sebetulnya sudah umum kita dengar ada yang namanya Google Scholar. Jadi kalau kita hari ini masih berbicara kesulitan mencari referensi, itu sebetulnya karena tidak tahu saja caranya. Jadi gampang sebetulnya, tinggal kita buka di Google Scholar ini, tinggal kita masukkan kata kuncinya kita mau mencari tentang apa. Misalnya kita mau cari tentang Islamic Work Ethic misalnya. Nah, tinggal kita klik saja akan muncul di sini berbagai jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris dari jurnal internasional bereputasi yang berbicara tentang Islamic Work Ethic dan Job Satisfaction. Tinggal kita download, ini bisa kita download secara gratis PDF-nya. Kalau misalnya kita ingin referensinya berbahasa Indonesia, tinggal kita masukkan saja kata kunci dalam bahasa Indonesia di sini. Maka akan keluar nanti referensi-referensi dari jurnal-jurnal nasional yang berbahasa Indonesia. Nah, lalu tadi bagaimana caranya kalau misalnya jurnal tadi mensyaratkan kita untuk membuat format APA. Nah, tinggal kita kutip saja di sini. Tinggal kita kutip, tinggal kita pilih APA. Di sini sudah jadi daftar pustakanya, tinggal kita copy paste saja ke dalam daftar pustaka. Jadi sebetulnya tidak begitu sulit, asal tahu menggunakannya. Jadi kata kuncinya yang paling sederhana adalah kita tinggal buka Google Scholar, tinggal kita masukkan di sini, kita mau mencari tentang apa kata kuncinya atau variabelnya, kita masukkan di sini, maka akan banyak muncul referensi-referensi berhalaman-halaman. Masih banyak halamannya yang berbicara tentang Islamic Work Ethic dan Work Satisfaction. Atau mau dalam bahasa Indonesia misalnya, bisa. Misalnya etika kerja Islam dan kepuasan kerja. Nah, ini referensi-referensinya dari jurnal-jurnal nasional. Banyak sekali. Jadi skripsi tadi ketika kita konstruk ke dalam bentuk artikel ilmiah jurnal, maka referensinya harus kita ganti dengan jurnal lagi. Karena 80% tadi referensi dari artikel jurnal itu bersumber dari artikel ilmiah jurnal lagi. Begitu, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa materi Pak Irwandi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih materi yang luar biasa dari Pak Irwandi, rekan terbaik saya. Oke, sekarang sudah 3.15. Saya tidak akan menambah-nambah informasi dari Pak Irwandi, tidak akan menyimpulkan. Pak Irwandi, Pak Ketua, Pak Dr. Haji Amir Husin. Saya tadi menatap Pak Ketua ini serius sekali. Sekali-sekali saya lihat layarnya difoto, sekali-sekali saya lihat layarnya difoto oleh Pak Ketua. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang masih bertahan. Tapi bukan bertahan ini Pak Ketua, yang hadir malah tambah banyak. Sekarang udah 180-an, tadi ketika kita mulai 160-an. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon bersabar dulu. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Tentu saya akan mengutamakan yang bertanya di room chat dulu, karena kan kita dari room chat dulu. Oke, Pak Irwandi. Ini ada pertanyaan dari Bapak dengan nama akun, oh ini kayaknya Reski Putra Utama. Dari Pak Reski Putra Utama, pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan kutipan tidak langsung? Sepertinya nih mahasiswa, Pak Irwandi. Silakan Pak Irwandi. Oke, baik. Pertanyaannya bagaimana cara mengutip tidak langsung gitu ya. Nah, sederhananya begini. Kalau kita mengutip secara langsung itu sama dengan sumbernya, artinya susunan kata dalam satu kalimatnya sama.
Sementara di dalam kutipan yang tidak langsung itu biasanya kita pahami definisinya, lalu kemudian kita definisikan definisi itu secara ulang dengan menggunakan bahasa kita yang paling sederhana. Nah, caranya seperti itu. Jadi di dalam artikel ilmiah jurnal yang sering saya baca adalah kadangkala di definisi itu dia mencantumkan sumbernya sampai 5. Ya. Jadi ada misalnya definisi tentang suatu variabel, dia mengutip 5 ahli misalnya atau 5 sumber. Nah, dari 5 definisi itu tentang variabel yang sama tentu memiliki benang merah. Nah, dari benang merah itulah kemudian si penulis tadi membuat definisinya sendiri dengan merujuk pada benang merah dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan oleh ahli tersebut. Nah, dia uraikan dengan bahasanya sendiri, kemudian dia cantumkan sumbernya misalnya yang dikutip 5 sumber. Jadi seperti itu. Nah, kalau secara sederhananya kutipan langsung itu ya kopas saja, kopas dari sumber aslinya. Sama titik komanya, tidak ada yang dirubah sedikit pun, itu kutipan langsung. Tapi kalau kutipan tidak langsung, itu kita susun ulang definisi itu dengan menggunakan bahasa, kata, dan kalimat yang berbeda tetapi maksudnya sama. Begitu, Pak Afid. Oke, baik. Jadi intinya untuk Pak Reski tadi, kutipan tidak langsung intinya setelah kita pahami ya kita ketik lagi. Jangan dikopas. Kalau dikopas ya udah jadi kutipan langsung. Walaupun cara kutipnya, kadang-kadang kan kutipan langsung itu kan ada tekniknya, ada caranya. Nah, walaupun cara mengutipnya tidak kutipan langsung, kalau dikopas ya saat ini ketahuan oleh aplikasi-aplikasi atau program-program pemeriksa similarity seperti Turnitin yang sudah cukup tenar. Oke, saya bacakan pertanyaan kedua Pak Irwandi dari Ibu Anita Aole. Pak, boleh dijelaskan kembali cara mengetahui sumber jurnal yang pakai style APA atau mungkin maksudnya mohon diperagakan ulang bagaimana sih cara ngambil APA dari Google Scholar tadi Pak. Mungkin tadi terlalu cepat Pak. Silakan Pak. Siap. Oke. Sudah tampil ya? Oke, tadi langkah awalnya kita buka dulu Google Scholar, Bu. Google Scholar atau Google Cendekia kalau bahasa Indonesianya. Kita klik di sini. Lalu kita masukkan kata kunci yang ingin kita cari atau referensi apa yang ingin kita cari. Saya contohkan tadi etika kerja Islam dan kepuasan kerja misalnya. Kita klik saja. Lalu kemudian di sini akan banyak muncul jurnal-jurnal terkait dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, ini bisa kita download PDF-nya secara gratis untuk kita jadikan referensi nanti. Lalu, bagaimana cara untuk mengutip sesuai dengan format APA tadi? Gampang. Ini di bawah sini ada tulisan kutip atau tanda petik di sini. Tinggal kita klik saja itu, lalu kemudian muncul ada format MLA, APA, ISO 690 ya. Nah, tinggal kita copy saja ini. Copy kemudian kita paste ke dalam daftar pustaka begitu. Tetapi dengan catatan artikel tadi harus kita jadikan, kita kutip di dalam tubuh tulisan kita. Nah, di sini bisa kita copy ke dalam daftar pustaka. Jadi sederhananya seperti itu. Di artikel yang lain juga bisa, ini sudah jadi, ini juga bisa. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja. Seperti itu. Oke, baik. Baik Pak, cukup praktis Pak. Kita lanjut pertanyaan ketiga ini dari Pak Ihsanul Fikri. Jadi bertanya Pak, keyword, kata kunci, apakah per kata atau boleh dalam bentuk frasa seperti sholat Jumat kan? Itu kan kalau sholat Jumat kalau dipisahkan maknanya jadi berbeda Pak Irwandi. Nah itu sholat Jumat tuh jadi satu keyword atau jadi 2 keyword kayak gitu. Oke silakan Pak Irwandi. Oke. Jadi seperti sholat Jumat tadi ya, apakah dia jadi 2 kata atau jadi dalam satu, dihitungnya 1 gitu ya, 1 kata keyword ya, 1 kata kunci. Nah, jadi sebetulnya kata kunci itu tinggal dilihat yang kita bahas di dalam itu apa sih dalam artikel kita itu, yang pokoknya yang kita bahas. Nah itulah yang kita jadikan kata kunci. Lalu kalau memang tentang sholat Jumat, ya boleh dijadikan 1 kata kunci karena dia merujuk pada
Ya, sholat Jumat spesifik. Nah, karena sholat itu kan banyak, ya. Nah, maka karena dia spesifik, sholat Jumat boleh kita jadikan satu kata kunci. Itu sederhananya. Kalau lebih dari dua kata gimana, Pak? Kalau lebih dari dua, tergantung apakah dia berbeda, bisa dipenggal atau tidak. Gitu. Oke, berarti intinya Pak Ihsanul Fikri, intinya kata kunci itu bukan berarti dia dalam satu kata, tapi dalam satu makna. Andai kan 3 kata menimbulkan satu makna, berarti dia dihitung satu kata kunci. Kalau 2 kata menimbulkan satu makna, juga satu kata kunci. Oke, mudah-mudahan membantu memberikan pencerahan Pak Ihsanul Fikri. Kita lanjut Pak Irwandi, pertanyaan berikutnya dari, nah ini pertanyaannya berat nih, tapi pertanyaan ini jawabannya enggak, jawabannya hanya filosofis. Dari Ibu Tuti Darmawati, mengapa susah untuk tembus di jurnal Sinta 1 dan Scopus Q1, Pak? Gimana triknya? Nah, ini nggak usah Pak Irwandi yang jawab. Ini saya yang jawab. Tuti, jadi gini Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi nggak usah ditanya dulu pada diri kita, kok susah tembus Q1? Pertanyaannya tanya ke diri kita udah nerbitin jurnal nasional level bawah belum? Kalau sudah Sinta 6 belum? Kalau sudah Sinta 5 belum? Kalau sudah Sinta 4 belum? Kalau sudah Sinta 3 belum? Udah Sinta 2 belum? Udah internasional level menengah belum? Udah Scopus Q4 belum? Udah Q3 belum? Udah Q2 belum? Udah Q1 belum? Nah, gitu. Kebanyakan kita orang Indonesia tuh dia biasanya terhasut atau ke bawah arus. Q1, Scopus. Padahal publikasi ilmiah itu karir kepenulisan, karir publikasi ilmiah. Jadi mulailah dari level terbawah, maka tidak akan pernah ada lagi pertanyaan kenapa susah tembus Q1. Itu seperti pertanyaan yang umur 10 tahun, layaknya sekolahnya di SD, tapi bertanya, kok saya nggak lulus masuk SMA? Jadi mari kita mulai dari jenjang terbawah. Kami sebagai konsultan selalu mendorong klien-klien kami untuk mulai dari jenjang terbawah. Kenapa? Karena proses belajarnya harus dari jenjang terbawah. Gitu Bu Tuti ya, mudah-mudahan membantu. Kalau langsung Scopus Q1 gimana Pak Afid? Jangan. Pokoknya saran saya jangan aja, nanti pusing. Oke, lanjut. Nah, dari Pak Aris Yusuf. Bagaimana cara penelitian dari segi pengalaman sendiri? Seperti autoetnografi. Yang kedua, bagaimana membuat, berarti pertanyaan yang kedua yang bisa kita jawab, yang cocok dengan topik hari ini. Bagaimana membuat judul yang memikat reviewer, sehingga otomatis lolos. Untuk otomatis lolosnya langsung saya jawab, nggak ada judul yang bikin langsung cicing, otomatis lolos, nggak ada. Tapi bagaimana membuat judul yang dapat memikat reviewer? Silahkan Pak Irwandi. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa judul itu harus menarik. Kenapa harus menarik? Supaya orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, kalau misalnya judulnya aja yang menarik, tahunya isinya nggak nyambung, tetap saja tidak diterima. Jadi semuanya harus mendukung, mulai dari judul, kemudian isi, ya, dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang otomatis lolos, tadi kata Pak Afid. Dan kedua, tergantung selera sebetulnya. Bagus, tidak bagus, menarik, tidak menarik, itu tergantung selera daripada editor. Nah, biasanya begitu. Jadi bagaimana cara merumuskan judul yang menarik? Ya, harus digunakan istilah-istilah yang memang menarik, lagi aktual misalnya, atau lagi tren, atau menggunakan istilah-istilah yang memancing orang. Seperti misalnya saya pernah penelitian sama salah seorang profesor, meneliti tentang kawin kontrak di daerah Puncak di Cianjur. Nah, lalu tidak saya rumuskan judulnya kawin kontrak, tidak, saya rumuskan judulnya misalnya wisata seks halal di Indonesia. Nah, itu contohnya, sehingga orang tertarik, ini apa sih gitu, seks halal ini apa sih, seks kok halal gitu, dan lain sebagainya, sehingga orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Tapi tidak ada yang otomatis lolos, ya. Kita hanya bisa bikin judul yang menarik, tapi tidak cukup dengan judul yang menarik, isinya juga harus sesuai dengan judul. Begitu. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Nah,
Jangan Pak ya, jangan sampai berpikir otomatis lolos ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya dari pendidikan bahasa Arab, Bu Yayah. Izin bertanya Pak. Nah, ini sama. Yang pendidikan bahasa Arab, yang ilmu Al-Quran, pasti kena penyakit ini nih. Yang ilmu hukum juga sama. Bagaimana cara mengutip ayat Al-Quran? Nah, tidak boleh diubah-ubah. Tapi ketika dikutip, seringkali teman-teman mahasiswa yang nyusun, katanya ayat juga kena plagiasi. Ini saya yang jawab. Nggak usah Pak Irwani yang jawab, biar Pak Irwani yang istirahat. Jadi gini, tidak ada cek plagiasi di dunia ini. Ya, kalaupun ada yang membuat program namanya plagiarism checker, itu bukanlah cek plagiasi. Karena plagiat tidak plagiat diputuskan oleh Dewan Etik. Nah, oke, satu itu ya. Nah, cuma di Indonesia kadang-kadang istilahnya itu sering disalahgunakan. Yang sebetulnya cek similarity, tapi di Indonesia itu disebut cek plagiasi. Jadi semua alat yang ada yang diciptakan itu yang dipakai, mau Turnitin, mau plagiarism checker, mau apapun. Apapun alat untuk cek similarity itu bukanlah cek plagiasi, tapi cek similarity. Plagiasi atau tidak plagiasi diputuskan oleh Dewan Etik. Satu. Nah, cek similarity apa? Cek similarity adalah pemeriksaan kesamaan. Susunan dari huruf-huruf, susunan dari kata-kata yang pernah ada di internet, oke? Yang pernah ada di internet, bukan yang pernah terbit ya, yang pernah ada di internet dalam bentuk publikasi ilmiah, itulah yang diperiksa ulang oleh aplikasi tersebut. Dua. Nah, yang ketiga, operator pengguna cek similarity. Nih, kalau ada Bapak dan Ibu di sini dari LP2M atau dari operator-operator cek similarity, mudah-mudahan sudah tahu informasi ini. Operator cek similarity itu harus paham juga menggunakan alat. Misalnya Turnitin. Kalau Turnitin itu alat, maka harus paham menggunakannya. Ketika diperiksa, ternyata yang merah-merah atau yang terdeteksi similarity tadi adalah ayat Al-Quran, itu tinggal di-exclude, Bu Yaya. Jadi ketika di-exclude, kenapa di-exclude? Karena itu termasuk sesuatu yang harus ditampilkan sama selama-lamanya. Misalnya apa? Misalnya ya pasal-pasal, ayat-ayat dalam aturan, peraturan perundang-undangan. Misal, atau kutipan dari kitab-kitab suci, kutipan dari Al-Quran, salinan dari Injil, salinan dari kitab-kitab suci agama yang lain yang tidak mungkin boleh dirubah kalau kita mengutipnya harus mengutip langsung. Jadi itu di-exclude, maka itu tidak kena plagiasi, tidak kena similarity. Di luar sana yang kena. Nah, kalau banyak di luar sana yang kena, berarti operatornya yang belum paham, yang belum tercerahkan bagaimana menggunakan alat pemeriksa kesamaan, alat pemeriksa similarity. Gitu Bu Yayah ya, mudah-mudahan mencerahkan. Lanjut. Biar Pak Irwaninya dapat minum tadi. Oke, dari Ibu Arsia Zahmawita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk proses publish jurnalnya gimana ya, Pak? Dan untuk fee-nya apakah setiap tempat terbit itu berbeda ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ini Pak Irwandi yang mau jawab atau saya mau jawab? Boleh, boleh. Jawab aja langsung. Oke, kata Pak Irwandi saya aja yang jawab langsung. Kami satu ruangan ya. Oke, apakah proses publish itu seperti apa, Pak? Proses pertama submit. Submit itu ada yang melalui website. Nah, kalau di Indonesia yang sudah yang dipatenkan lah jadinya itu di Indonesia OJS, Open Journal System. Apakah harus OJS, Pak? Enggak. OJS itu salah satu platform penerbitan publikasi ilmiah jurnal. Enggak harus OJS. Jadi kalau Bapak dan Ibu main ke jurnal luar negeri, itu banyaknya enggak OJS. Satu, submit via sistem OJS ataupun website. Dua, berkirim email atau submit via email. Nah, setelah submit nanti dapat respon. Responnya apa? Responnya adalah dia periksa dulu judul artikel, abstrak, dan kata kunci kita. Dilihat ini fokus and scope-nya masuk nggak? Nah, ini tugas editor. Dilihat, oh, fokus and scope-nya nggak masuk, langsung di-reject. Nah, langsung di-reject. Nah, ketika di-reject, ada dua opsi biasanya yang terjadi. Ada yang di-reject diam-diam tanpa diberitahu ke kita, ada yang di-reject dikasih tahu ke kita. Kalau di Indonesia kayak gimana yang sering terjadi? Kalau di Indonesia yang sering terjadi didiamkan.
Jadi kalau artikel tuh nggak masuk, skopnya didiemin aja, nggak diapa-apain. Sehingga penulisnya menderita biasanya. Menunggu, menunggu, menunggu berbulan-bulan, padahal sebetulnya di-reject. Kalau di luar negeri, umumnya mendapatkan pemberitahuan rejection. Tuh. Nah, setelah diperiksa, ternyata fokus and scope-nya masuk, barulah dioper ke reviewer. Dibaca artikel reviewer, keluarlah petunjuk revisi pertama biasanya, round 1. Kalau di OJS ada round 1. Ronde pertama dikembalikan ke penulis, direvisi oleh penulis, dibalikin lagi tuh ke si jurnal. Diperiksa oleh editor, ini udah diperbaiki belum? Kalau sudah, balikin reviewer, diperiksa lagi, diberikan komentar revisi, lalu direvisi lagi oleh penulis, dan akhirnya setelah layouting, setelah terakhir banget, dapat PDF-nya, barulah dia terbit. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Oke, gimana Pak supaya hafal? Kalau biar hafal sering-sering submit. Oke, untuk fee-nya apakah tempat terbit itu beda-beda? Satu, nah yang namanya proses publikasi ilmiah itu ada proses bisnis di dalamnya. Proses bisnis itu kayak gimana? Ya, di woro-woro dulu, STAI Miftahul Ulum sedang membuka mahasiswa, masuklah mahasiswa. Nah, karena ada proses yang harus dijalankan, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tadilah yang kita sebut dengan biaya publikasi, publication fee, atau ada istilahnya article processing charge, atau istilahnya APC. Jadi macam-macam. Kenapa ada biaya kayak gitu, Pak? Ya karena dibutuhkan biaya untuk 1, memelihara website, 2, bayar doi crossref, 3, gaji makan editor, 4, menghidupi anak istri reviewer. Jadi semuanya harus dibayar, nggak mungkin nggak dibayar. Ini proses kerja di dalamnya. Tapi si pembayar tadi terbagi 3. 1, dibayar oleh negara melalui APBN dan pajak masyarakat, sehingga yang submitnya gratis, autornya gratis, pembacanya gratis download. Disebut dengan Open Access Journal atau OA. Tipe pertama. Tipe kedua, itu dibayar oleh autor. Istilahnya nggak dapat duit dari negara. Nggak dikasih duit oleh negara. Nah, ini umumnya penerbitnya independen. Penerbitnya swasta. Seperti apa? Wiley, Taylor, Elsevier, Go Academica salah satunya. Penerbit swasta. Siapa yang bayar biaya publikasi? Penulis yang bayar. Kenapa penulis yang bayar, Pak? Karena pembaca gratis. Lalu pilihan berikutnya, penulis nggak bayar, pembaca yang bayar. Contohnya apa? Contohnya ketika Bapak dan Ibu, teman-teman mengakses jurnal-jurnal di luar negeri, lalu di situ ada purchase. Ada gambar keranjang kayak Shopee itu, kayak Shopee Pay, kayak Tokopedia, input ke keranjang, kita bayar dulu, baru kita bisa download full paper. Nah, kira-kira begitulah kenapa ada biaya publikasi. Apakah biayanya berbeda-beda? Tentu berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kualitasnya. Kualitas itu ada kualitas waktu, ada kualitas isi, ada kualitas prosesnya. Itu yang beda-bedakan. Semoga tercerahkan Ibu Arsyizah Mawita. Pertanyaan umum nih. Oke, kita lanjut Pak Irwandi ya. Bagaimana, Bu Afriani nih. Bagaimana cara mencari Sinta 1? Cara cari Sinta 1, Bu ya. Saya peragakan aja. Gimana cara cari Sinta 1? Sama sekalian Bu Mahaldiwi. Bu Mahaldiwi juga nanya itu. Nah, gini. Bapak dan Ibu, gimana cara cari Sinta 1? Pertama buka Sinta Kemdikbud. Nah, buka, mudah-mudahan muncul. Ini buka Sinta Kemdikbud. Kalau di Sinta zaman dulu mudah menggolongkannya. Kalau di Sinta zaman sekarang agak susah kita menggolongkannya. Agak susah kita menggolongkannya. Nah, cuman cara satu-satunya klik di sini, klik di jurnal, klik di source, klik di jurnal. Maka yang teratas itu adalah Sinta 1. Misal, Ibu Afriani ini kalau nggak salah administrasi publik deh. Kalau nggak salah ya, nggak salah ingat saya. Teman lama soalnya. Administration. Sinta 1. Filter jurnal. Oke, muncul nggak dia? Muncul ya? Nah, begitulah kira-kira cara mencari Sinta 1 ya Bu ya. Saya jawab singkat, padat saja,
Karena banyak pertanyaan yang masuk. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada link untuk sertifikat? Ada di grup, Pak. Ada di grup. Nanti kalau Bapak masih nggak ketemu di grup, nanti oleh admin. Kalau nggak, ada juga di room chat ini. Apakah Sinta memiliki web sendiri untuk mensubmit naskah? Oke. Apakah Sinta punya web sendiri untuk submit naskah? Enggak. Apa itu Sinta? Sinta itu kalau sederhananya lembaga pengindeks, udah itu aja. Sebetulnya jauh lebih dalam daripada itu. Bisakah submit di Sinta? Enggak. Submit di mana? Di jurnalnya submit. Apakah semua jurnal udah Sinta? Enggak. Jurnal apa saja yang sudah Sinta? Yang sudah terakreditasi. Pak Irwandi bilang tadi minimal 2 tahun jurnal itu jalan diakreditasi, masuklah dia ke data Sinta. Bagaimana cara mengetahui penerbit mana yang naskahnya sudah terakreditasi Sinta? Nah, ini salah pertanyaannya. Yang benar, bagaimana cara mengetahui penerbit yang sudah terakreditasi Sinta? Penerbit pun masih salah. Yang benar, bagaimana cara mengetahui jurnal yang sudah terakreditasi Sinta? Cara gampangnya, saya coba tunjukin. Oke, buka Sinta Kemdikbud. Setelah buka Sinta Kemdikbud, klik di jurnal. Setelah klik di jurnal, masukin nama jurnalnya. Masukin nama jurnalnya di sini, lalu cari. Misal, ini kan udah ada nih, biar gampang. Oke, kita copy, kita masukin ke sini, ditempel, di enter. Nah, malah nggak ketemu dia ya. Tapi kira-kira caranya gitu. Kalau misalnya nama jurnal nggak ketemu, paling mudah biasanya memasukkan ISSN dari jurnal itu. Kalau ada di data jurnal Sinta, maka dia pasti sudah terakreditasi. Oke, lanjut. Ada referensikah untuk yang LOA cepat, Kak? Nah, ini macam-macam ya. Macam-macam. Adakah jurnal yang LOA-nya terbit cepat? Ada. Kenapa ada? Karena proses di dalam jurnalnya cepat. Biasanya jurnal swasta. Biasanya. Adakah jurnal negeri yang demikian? Ada. Kenapa bisa ada? Biasanya sudah di ujung-ujung terbitan. Saya berikan contoh. Ini bulan Desember. Itu jurnal harus terbit bulan Desember. Nah, misalnya Bu Ayu Dini Farhana kirim artikel bulan Desember. Dia butuh artikel bulan Desember, Ibu datang bulan Desember, kalau dia masih kurang, pasti artikel Ibu cepat terbit. Kalau masih bingung, kontak admin kami, nanti saya share. Oke, lanjut. Apakah esai bisa dipublis? Ah, ini Pak Irwandi nih. Apakah esai bisa dipublis di jurnal Kakak? Silakan Pak Irwandi. Oke, kalau misalnya esainya memenuhi kaidah artikel ilmiah jurnal, maka dia bisa dipublish. Kemudian juga mungkin nggak, itu pertanyaan yang atas juga kelewat tadi, satu sumber penelitian dipecah menjadi 2 publikasi. Bisa. Kan biasanya penelitian itu, dalam penelitian itu kalau misalnya skripsi kan ada 2 rumusan masalah. Nah, 1 rumusan masalah kita jadikan 1 artikel, rumusan masalah yang kedua atau tujuan penelitian yang kedua kita jadikan 1 artikel lagi, itu bisa. Ya, apalagi variabelnya banyak. Jadi pertanyaannya, esai itu bisa nggak dipublish di jurnal? Bisa kalau memenuhi kaidah-kaidah artikel ilmiah. Ya, tentu harus apa tadi? Harus ada referensi-referensi yang memang terkini sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh jurnal. Ya, jadi pertanyaannya bisa nggak? Bisa kalau memenuhi kaidah artikel ilmiah sesuai dengan standar jurnal. Gitu. Oke, kita cepat aja ya, karena waktunya udah mepet. Pak, bagaimana cara mencari referensi tentang pendidikan politik yang di Scopus? Maksudnya ini pertanyaan lebih pasnya. Bagaimana cara mencari referensi dengan topik pendidikan politik yang sudah terbit artikelnya di jurnal Penindeks Scopus? Bagaimana cara mencarinya? Oke, nggak apa-apa lah. Kita bantu coba jawab. Cara gampangnya seperti ini. Mudah-mudahan yang bertanyanya nyimak ya. Oke, sebentar. Saya coba liatin. Nah, pertama buka Scopus. Buka scopus.com. Itu langkah pertama. Oke, setelah kita buka scopus.com, nah muncul ya. Nah, klik di source. Klik source, maka di sini muncul. Nah, klik di sini ada subject area, title, publisher. Ambil aja subject area. Maka kita tulis di sini politik. Mana dia? Nah,
Adakah yang pendidikan politik langsung, Pak? Nah, agak susah karena Scopus tidak mengelompokkan langsung. Maka kita harus mengeksplorasi sendiri. Kita juga cari politik yang ada dekat lagi. Nah, paling ini yang paling dekat. Political Science, apply. Maka berjumpalah oleh kita 745 jurnal yang sudah terindeks Scopus. Nah, jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus ini kita klik satu-satu. Oke, kita klik misal ya, misal. Kita klik ini. Oke, itu nomor 1 pemuncak, penerbitnya Cambridge University Press, bagus. Jurnalnya Present, berarti masih terindeks, aman, nggak ada masalah. Diklik di homepage-nya, menghantarkan ke jurnalnya. Nah, nyampe di laman jurnalnya, silahkan dicari artikelnya. Biasanya ditaruh di mana Pak Hafid? Biasanya ditaruhnya di archive biasanya. Biasanya ditaruh di archive. Oke, coba more content. Di ISUS, nah nih ISUS nih. Yesus. Oke, nah, maka cari-carilah di sini. Coba di browse by volume, browse by isu. Nanti harus dicari. Pak, bisa nggak yang langsung ketemu? Ya, itulah penyakit Indonesia ya. Pengennya langsung aja ketemu. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa sih pakai POP, tapi satu pelatihan lagi. Nggak bisa lewat yang pelatihan seperti ini. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi yang penting pertama, tahu dulu di mana tempat jurnal itu terindeks. Tahu dulu laman jurnalnya, lalu main ke laman jurnalnya, cari apa yang kita butuhkan. Oke, tambahan sedikit Pak Pit. Ya, lanjut Pak. Jadi sebetulnya di Google Scholar tadi juga bisa. Kalau pengen cari spesifik seperti itu, tinggal biasanya artikel yang jurnal yang banyak terindeks Scopusnya, misalnya publisher mana, Wiley and Wiley, misalnya Emerald atau Elsevier, tadi bisa dimasukkan di ujung kata kunci, misalnya masukkan Elsevier, maka nanti akan muncul kata kunci artikel-artikel itu yang terbit di Elsevier berketerkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan. Tapi apakah dia Scopus atau bukan, itu perlu dicek ulang ke scopus.com atau ke Simago tadi. Hanya biasanya kalau yang penerbitnya Elsevier yang punya Scopus itu jurnalnya terindeks Scopus meskipun tidak selalu. Emerald juga begitu. Paling itu yang kalau yang paling mudah. Kalau yang pengen banget Scopus banget, cara Pak Afid tadi, tinggal dicari aja asal kuat aja nyarinya, bukain jurnal satu-satu, cari referensi yang sesuai gitu ya. Oke, lanjut Pak Afid. Oke, lanjut ya. Sebetulnya bisa juga pakai aplikasi Publish or Perish, tapi nggak mungkin dijelaskan. 1 kali pelatihan. 1 kali pelatihan dan eksklusif biasanya pelatihannya supaya bisa dipakai. Lanjut. Bagaimana cara kita mengetahui kekurangan paper yang dibuat ketika sering di-reject oleh pihak jurnal? Oke. Artikelnya di-reject, tapi nggak dikasih tahu oleh pihak jurnal apa kekurangan artikelnya. Oke. Gimana Pak Irwandi cara mengetahuinya? Pertama, oke, terdengar suara saya? Oke, cara paling gampangnya, kalau sering di-reject oleh jurnal, sebelum artikel itu kita submit ke jurnal, kita konsultasikan dulu ke teman-teman atau kolega-kolega yang memang sudah terbiasa jadi editor atau jadi reviewer. Nah, nanti dikasih masukan, tambah ini, kurangi ini, tambah itu, dan lain sebagainya. Ikutin aja itu. Tapi, sekali lagi, penulis hebat pun pasti artikelnya pernah di-reject. Nah, jadi kalau misalnya artikel kita di-reject, ya tinggal diperbaiki saja sebetulnya, dikonsultasikan dengan kolega-kolega, kemudian kita submit lagi ke jurnal yang lain. Nah, kelemahannya jurnal di Indonesia itu ketika dia mereject itu kadang-kala dia tidak menjelaskan kenapa di-reject, itu persoalannya. Kalau jurnal luar negeri biasanya ketika mereka mereject itu mereka menjelaskan kekurangan artikel kita. Nah, sehingga kita bisa memperbaiki dari sisi itu. Ada yang mereka minta resubmit ya, disubmit ulang, atau juga mereka mereferensikan jurnal yang lain untuk submit. Di daya sekarang. Pak Fit, suaranya ada yang keluar? Oke, biasanya seperti itu. Jadi cara gampangnya gimana? Ya konsultasikan dulu dengan teman-teman yang sudah terbiasa publish di jurnal. Nah, kalau atau boleh juga kontak juga ke admin kami juga nanti dibantu.
Itu. Oke, lanjut beberapa menit terakhir sebelum kita minta closing statement dari Pak Ketua nanti. Oke, bagaimana cara menemukan novelty? Wah, panjang nih jelasin. Tunggu-tunggu aja Pak Kevin, pelatihan kami soal novelty-noveltyan ya. Panjang ini, panjang. Oke, lanjut. Nah, ini dari tuan rumah nih, dari Pak Imaduddin. Bagaimana cara mengetahui jurnal predator? Contoh, banyak sekali tawaran dari jurnal yang memberikan penawaran untuk terbit dalam waktu singkat, khususnya bagi mahasiswa yang ingin publish artikel. Satu. Nah, predator adalah Bapak kirim artikel ke sana, artikel dicuri, artikel tidak diterbitkan, tapi artikel dicuri. Satu, tuh, predator itu. Kita submit, di reject enggak, didiamkan iya, tapi tiba-tiba artikel kita terbit. Apakah kami pernah mengalami? Pernah. Dulu, waktu ilmu masih kurang, 2016-an, 2017-an. Oke, satu. Yang kedua, kita submit. LOA dia kasih, publication fee-nya ada, kita bayar publication fee, tapi nggak terbit. Nah, itu predator tuh. Dua, predator. Tiga, kita terbit, kita submit, kita bayar biaya publikasi, kita terbit, taunya jurnal itu abal-abal. Contoh abal-abal apa? Ngakunya Sinta, taunya nggak Sinta. Ngakunya internasional, taunya cuman jurnal berbahasa Inggris. Ngakunya terindeks Scopus, padahal cuman ada gambar Scopus doang. Tuh. Kalau ragu ke jurnalnya, boleh konsul ke kami. Lalu ada nggak jurnal yang terbit cepat? Banyak. Jurnal-jurnal penerbit Q1, Helion, saya reviewer di situ, Pak Irwandi reviewer di situ, itu terbitnya cepat, terbitnya banyak. Apakah hanya mahasiswa yang ditawarin? Enggak, dosen juga banyak yang ketipu, Pak. Loa-loa 6 juta, 7 juta Scopus itu banyak. 6 juta dapat loa Scopus, tahunya artikel nggak terbit. Itu banyak. Mohon berhati-hati. Lalu ada juga modusnya, bayar dulu separuh. Boleh bayar separuh. Kalau nggak ada juga modusnya. Terbit dapat ini, terbit dapat itu. Hati-hati aja. Nggak ada ya. Tidak ada biaya publikasi ilmiah yang bisa dicicil. Nggak ada itu. Itu hati-hati, Bapak dan Ibu. Nggak mungkin lah nyicil-nyicil. Masa nyicil ke Scopus? Nggak mungkin. Oke, lanjut. Itu yang predator-predator. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, Bapak dan Ibu. Tidak ada pertanyaan tambahan, pertanyaan lanjutan. Kalau masih ragu, kalau masih bingung, diam aja di grup. Tunggu di grup. Kami akan selalu share info pendampingan dan konsultasi, info edukasi dan pelatihan. Kalau ada yang ingin kerjasama, kontak saja admin kami. Kalau ada yang butuhkan sertifikat, kami juga sudah share di grup, sudah share di room chat ini. Tapi sebelum diselesaikannya kegiatan kita pada sore hari ini sudah 3.49, sudah masuk asar juga kalau di Bandung. Kalau nggak salah kalau di sana, di Sumatera juga udah mau asar. Kita minta closing statement beberapa kalimat dari Pak Irwandi, lalu dilanjut oleh closing statement dari Pak Ketua, Pak Dr. Haji Amir Hussein, MM. Pada Pak Irwandi, silahkan closing statement. Baik, kalau dari saya singkat saja Pak Fit, sebetulnya bagaimana cara mudah mengkonstruk atau menulis artikel ilmiah jurnal, ya mulailah menulis, dikerjakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh jurnalnya. Nah, kalau misalnya ikut pelatihan terus-menerus, tidak pernah mempraktekkan ilmunya, maka akan susah. Gitu. Jadi cara mudah menulis bagaimana? Ya mulailah menulis, selesaikan artikelnya. Itu aja Pak Fit. Oke, terima kasih Pak Irwandi. Intinya mulai aja dulu ya, Kak. Tokopedia itu. Tokopedia, mulai aja dulu. Oke, selanjutnya kita minta closing statement dari Pak Ketua STI Miftahul Ulum kepada Bapak Dr. Haji Amir Hussein MM. Kami persilahkan. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Apit, Pak Irwandi membantu kita, membimbing kita. Semoga ini akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua, terutama narasumber dan peserta yang hadir. Kuncinya mulailah dengan menulis, dengan mengawali menulis. Kalau ada benturan, komunikasi lagi dengan Pak Irwandi. Mudah-mudahan apa yang kita Siap, Pak Ketua. ya, ya,
Nanti kami juga menghubungi Pak Irwandi. Nah, Siap. barangkali itu Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita dipertemukan oleh sang waktu dan dipisahkan juga oleh sang waktu. Kami selaku host, selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Bapak dan Ibu dari LP2M STI Miftahul Ulum, Bapak Ketua, Pak Dr. Haji Amir Hussein, Bapak dan Ibu akademisi dosen, mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan apa yang kami coba sampaikan pada sore hari ini adalah sepengetahuan kami saja. Mungkin masih banyak yang salah, masih banyak yang kurang. Mohon diperbaiki. Kalau ada yang kurang pas, mohon diperbaiki saja langsung. Kita tutup. Semua yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang salah sesungguhnya datang dari diri kami sendiri. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan. Bapak dan Ibu yang ada di grup tetap bertahan di grup karena kami akan share rekaman link YouTube di grup. Kami akan share link untuk sertifikat juga di grup. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.